pasar rakyat. Seiring dinamisasi perubahan zaman, merebaknya pasar modern seolah tidak mengusik pasar rakyat. Masyarakat Indonesia mengunjungi pasar modern mungkin hanya sesekali saja, tapi ke pasar rakyat hampir setiap hari. Karena dari sinilah berbagai kebutuhan primer dan konsumsi setiap hari terpenuhi. Paradigma negatif tentang pasar rakyat coba dirubah oleh BRI dengan program PESAT atau Peduli Pasar Rakyat. Sebuah program CSR dari BRI untuk memperbaiki berbagai fasilitas pasar, memberi kesan lebih nyaman, bersih, dan tidak kotor. Tanggung jawab sosial dari BRI terhadap pasar bukanlah cuma sekedar program belas kasihan perusahaan semata, tapi BRI sebagai bank milik rakyat memang menitik beratkan pasar rakyat sebagai garda terdepan untuk mengembangkan bisnis mikro yang selama ini menjadi domain Bank BRI. Pak, saya mau sayur labu. Katanya bagus untuk darah tinggi. Saya marah-marah terus, pengen sembuh. Katanya pakai sayur labu, Pak ya? Ini dijualnya apa? Per kilo? Per biji aja ya, Pak. Per kilo ya? Oh, per biji. Berapa per bijinya? 500? 300 lah. Ya udah, ambil 5 lah. Pak Mantri. Iya, Pak, betul, Pak. Kok nggak nagih? Enggak, Pak. Kebetulan hari ini ada kunjungan dari Bapak Wakil Bupati Bandung dan Bapak Wakil Pimpinan Wilayah BRI Bandung, Pak Bandi. Pak Subandi? Iya. Mana Pak Subandinya? Ada, Pak. Oh, Pak Subandi, saya juga Pak Subandi. Apa, Pak? Ya, alhamdulillah sehat. Ya. Saya justru pengen ke sana, Pak Subandi, ingin ikut kunjungan Bapak. Monggo, Pak. Yuk, Silakan. ayo sana yuk. Yuk. Ya nanti saya balik lagi. Nanti dibayar BRI, tenang. Ya, dibayar BRI 2-3 kali lipat. Ayo Pak, yuk. Ya Pak ya, nanti kesini lagi. Dan saya Jo, preman pasar, sekarang berada di Pasar Sehat Cileunyi. Dulunya bukan pasar sehat, dulunya adalah pasar kumuh. Tapi setelah adanya BRI, dan BRI kemudian merubah pasar kumuh Cileunyi menjadi pasar sehat seperti ini. Dan sekarang saya berada yang paling membahagiakan sekali, ini di sebelah kiri saya, yaitu Pak Deden Rumaji, selaku Wakil Bupati Kabupaten Bandung. Selamat siang Pak Deden. Siang, Pak. Dan kalau menurut Pak Deden sendiri, gimana Pak Deden? Sampai Pak Deden itu, apakah betul nggak apa yang diinginkan oleh Pak Deden sudah terlaksana adalah BRI CSR-nya atau kepedulian BRI-nya? Jadi awalnya begini, bahwa kami pemerintah dan warga Kabupaten Bandung pernah bermimpi ya, pengen punya pasar sehat. Nah, mimpi itu tiap hari atau tiap malam mengganggu mungkin terus, Pak? tiap malam lah, gitu. Jadi kebetulan Pak Hakim menyampaikan konsep bikin pasar sehat di Cileunyi. Dan memang kondisi pasar yang sangat semrawut sekali. Jadi seperti apa, benerin benang kusut lah ya, jadi berat sekali lah gitu. Tapi kelihatannya di sini Pak Haki dan Pak Sumbadi ini yang BRI sudah nge-backup dari awal kan ya, dari mulai pembangunannya. Dan ternyata terwujudlah pasar sehat Cileunyi. Dan ini menjadi kebanggaan dan menjadi pilot project pemerintah kita. Dan lebih bangga lagi saya ketika ini sudah pembangunannya sudah selesai, ya kegiatan usaha sudah berjalan, ternyata BRI masih jalan terus kan dengan CSR-nya. Saya lihat ini, hari ini kita lihat pengolahan sampahnya, bikin musolanya. Jadi ini sangat luar biasa. Jadi wajar kalau pada kesempatan ini saya atas nama pemerintah Kabupaten Bandung dan warga Kabupaten Bandung mengucapkan terima kasih kepada BRI. Ya. Sekarang mau tanya dulu nih sama Pak Subandi. Pak Subandi, dalam CSR ini kenapa Pak Subandi langsung membuat tempat sampah, dan yang paling hebat lagi Pak Subandi menyediakan 1 unit Yellow Submarine atau truk kuning ini. Dan truk kuning ini adalah selain pengangkutan sampah bisa diolah di sini Pak Subandi. Betul, Pak. Sampai punya pikiran ke sana gimana, Pak? Jadi pada prinsipnya kita itu dengan program PESAT Peduli Pasar Rakyat itu, bagaimana kita itu menjadikan pasar-pasar tradisional tadi yang Pak Jo sebutkan tadi kumuh, kesannya ini sekarang menjadi bersih dan sehat. Sehingga diharapkan masyarakat yang tadinya enggan mau berbelanja ke pasar-pasar seperti tradisional ini sekarang sudah cinta dan kembali lagi gitu. Karena di sinilah diharapkan menjadi pusat-pusat pertumbuhan perekonomian. Biasanya memang ada pasar, ada tempat pembuangan sampahnya. Tapi yang lebih hebat Pak Subandi ini bisa
memikirkan jauh ke depan sampai ada pengolahannya di sini. Betul. Ide apa yang pertama Pak Subandi lihat? Yang terpikir saat itu memang pasar-pasar itu kami lihat sampah-sampah berserakan kemana-mana dan itu sifatnya pembersihan yang sifat tradisional dengan menciptakan mobil seperti ini. Jadi tumpuan di mana ada sampah numpuk, mobil ini bisa mutar gitu. Sehingga dengan dikelola profesional seperti ini dan dijadikan satu tempat ini diharapkan nanti pasar khususnya pasar Sehat Cileunyi ini jauh akan lebih bersih karena semuanya bisa tersapu, Pak. Ada kesulitan-kesulitan nggak? Apakah mereka harus di-training dulu dari asalnya pemungut sampah atau pengambil sampah tradisional, sekarang agak sedikit modern seperti ini? Ya, memang seperti yang Bang Ju tadi sampaikan bahwa apakah nanti pemulung ini akan kehilangan pekerjaannya? Tadi saya jawab tidak, karena di sini mereka kita karyakan, artinya di sini juga mereka bisa bekerja di sini, memilah dari pasarnya, dari sampah atau limbah dari kita pilah menjadi organik dan anorganik, kemudian dengan B3-nya. Sehingga udah bisa jadi bikin pupuk di sini? Sudah bisa. Waduh, hebat sekali. Sudah bisa. Jadi sekaligus dengan apa itu namanya kita kasih dengan formula sehingga itu bisa digunakan pupuk cair maupun limbah komposnya juga bisa. Sekarang ke Pak Rudi nih. Pak Rudi, jadi sesuai dengan apa BRI sendiri motonya melayani dengan setulus hati pada masyarakatnya? Jadi ini memang sesuai dengan moto BRI, sesuai dengan titahnya BRI, bahwa BRI besar untuk UMKM, usaha mikro, kecil, dan menengah. Oke, Pak Rudi, kita akan lihat dulu ya, Pak Rudi. Ini bagaimana cara kerja mesin ini ya, Pak? Iya, Pak. Dan apakah ini cuma satu, Pak ya? Satu. Baru satu. Baru satu. Nanti tambah lagi, Pak? Akan ada. Jangan sampai banyak, nanti seperti angkot kalau banyak, Pak. Ya. Oke, kita akan lihat dulu. Ya, masih di BRI untuk Indonesia. Kami selalu bertanya, apa yang bisa kami beri untuk negeri ini? Bukan hanya kagum pada keindahannya, atau menikmati kekayaan alam yang beraneka. Kami ingin memiliki makna bagi rakyatnya. Dan menjadi bagian dari tradisi. Kami selalu menyelami keinginan, menjawab kebutuhan, merajut harapan bangsa. Di BRI, kami tidak sekedar melayani, tapi kami melakukannya dengan hati, menghormati tradisi. Dengan teknologi terkini, kami menjangkau nasabah ke penjuru negeri. Apapun yang ingin kita lakukan untuk bangsa ini, lakukan dengan setulus hati. Bank BRI melayani dengan setulus hati. Hidup akan terasa lebih indah jika semua milik sendiri. Sebagai Bank Negeri sendiri, kami takkan pernah berhenti membantu Anda mewujudkannya. Bahkan, menghasilkan lebih banyak lagi. Segalanya kami lakukan untuk melayani semua sama baiknya. Sebuah komitmen untuk memajukan bangsa sendiri.
Saya yakin pemirsa pasti setuju nih, kalau pasarnya sebersih dan senyaman itu pasti bisa betah seharian seperti Bang Jo nih ya. Dan kita juga masih membahas mengenai tanggung jawab perusahaan kepada masyarakat sekitar atau program CSR. Dan tematiknya kali ini kita membahas mengenai pesat. Langsung nih ada pakarnya nih Pak Windy nih. Pak, pesat itu apa sih Pak? Pesat itu kependekan dari BRI Peduli Pasar Rakyat. BRI Peduli Pasar Rakyat. Ya, Oke. kita punya tagline di BRI Peduli Pasar Rakyat itu pasarmu juga pasarku. Dan bahkan kita sering untuk supaya kita juga melekat di hati para pedagang pasar. Di samping kita mengatakan pasarmu juga pasarku, BRI itu juga BRI. Mantap ya. Mantap ya Pak ya. Jadi mereka merasa memiliki BRI, kita juga merasa memiliki pasar mereka. Oke. Nah, jadi dengan BRI Peduli Pasar Rakyat, Mbak Intan, kami masuk ke pasar, terus kemudian dengan program-program yang sudah kita tata, antara lain kita memberikan bantuan CSR. Ya, kita pelajari sebelumnya, fasilitas apa sih yang diperlukan untuk memperbaiki pasar itu, meningkatkan kondisi pasar itu. Yang kedua, pada acara BRI Peduli Pasar Rakyat, kita juga mengadakan bazar murah. Kita jual barang murah karena ada diskon, bantuan diskon dari BRI. Untuk siapa? Untuk yang membuka tabungan. Terus kemudian kita juga melakukan akuisisi pada hari, biasanya 5 hari kita melakukan BRI Peduli Pasar Rakyat. Terus ditutup dengan hiburan. Pak Adi sendiri bagaimana dengan program CSR yang saya kira saat ini? Menjadi market leader itu hal yang agak sulit ya. Kecuali kalau punya orang-orang yang betul-betul fokus. Mudah-mudahan bisa dipertahankan nih Pak, ya kan? Karena bisa memberikan kesejahteraan buat masyarakat kan, seperti halnya turun ke pasar itu kan satu program yang jarang sekali perusahaan besar mau turun ya Pak ya, tapi BRI mau. Ya memang kalau core-nya BRI itu di rakyat, justru pasar rakyat itu core kita Pak ya. Oke. Nah ini Pak Windy, misalnya ada pasar yang ingin mau dong pasar di saya dapat program CSR tersebut gitu kan, apakah ada syarat-syarat tertentu pasar yang bisa mendapatkan program CSR dari BRI? Ya, jadi pasar itu tentunya pasar yang sangat diperlukan oleh masyarakat setempat. Pasar itu cukup dengan jumlah pedagang pasar yang memang memerlukan bantuan itu. Baik Pak Windy, sebentar ada minuman datang nih. Kamu sehat ya? Tahu aja. Makin minggu makin muda kelihatannya dia, bukan? Makasih Pak. Makin lama tahu kalau kita haus ya. tapi tehnya makin lama makin pahit nih. Gak bercanda ya. Baik, terima kasih. Ya bisa dilanjutkan kembali tadi pasar-pasar yang bisa mendapatkan program. Jadi kita kan melihat Mbak Intan bahwa CSR ini kan untuk kepentingan rakyat banyak. Jadi kita lihat pasarnya, oh rame pasarnya. Kemudian berarti pasar itu betul-betul diperlukan oleh masyarakat. Kemudian pedagang pasar di situ memang perlu fasilitas untuk membuat nyaman sehingga para pembeli cenderung untuk datang ke pasar itu. Mudah prosesnya. Seperti apa? Ketemu saja dengan petugas-petugas kami di lapangan, sampaikan bahwa perlu bantuan itu, petugas kami akan melihat apakah betul memang itu yang jadi prioritas. Nah, kami pelajari butuh apa, bisa misalnya, kok sering banjir, drainase berarti, kok bau nggak enak, berarti limbahnya harus diolah. Macam-macam kita bisa lakukan itu. Jadi bisa ya Pak, kalau misalnya dengan kita datang ke BRI, terus kita mengajukan bahwa ternyata pasar A ini nih sebenarnya butuh untuk mendapatkan itu, bisa ya seperti itu, dan prosedurnya juga tidak terlalu rumit ya Pak ya. Oke. Nah menurut Pak Adi sendiri nih, bagaimana? Apakah program CSR yang untuk pasar ini sejalan nggak Pak dengan targetnya untuk mensejahterakan keekonomian? CSR itu kan corporate social responsibility. Jadi tanggung jawab kita terhadap masyarakat itu. Nah karena core-nya dari rakyat, BRI ya jelas untuk pasar rakyat gitu. Tadi Bapak udah katakan. Dan kita punya orang-orang teras BRI kan Pak ya, yang dia memonitor setiap hari. Dia laporkan, oh iya nih pasarnya perlu ini, dilaporkan seperti tadi mekanismenya. Nanti dari pusat baru disurvei, dilihat, dilakukan gitu loh. Jadi tadi kembali ke pernyataan semula, jadi banyak orang yang peduli tapi sedikit orang yang bergerak. Nah kalau BRI dia peduli dan bergerak. Dia peduli dan bergerak. Iya, walaupun tidak hanya peduli aja. Tadi kan Pak Adi mengatakan ada teras di situ. Walaupun tidak ada teras, bisa juga datanglah ke kantor kami bahwa pasar itu memang potensial untuk dibantu dan seterusnya. Sangat mudah sekali ya berarti prosesnya. Nah Pak, mungkin juga pemirsa ingin tahu nih, apakah hanya pasar saja yang mendapatkan program CSR atau misalkan suka ada tuh Pak yang pasar khusus pelelangan ikan gitu, itu bisa nggak mendapatkan? Bisa. Yang penting itu untuk kepentingan rakyat banyak, untuk kepentingan masyarakat, bisa mengangkat perekonomian, menolong orang miskin lah, untuk meningkatkan tingkat pendapatannya, supaya mereka tuh bisa dagangannya laku terjual, bisa. Oh bisa ya, wah luar biasa. Dan rakyat itu tidak perlu takut kalau berhubungan dengan bank gitu kan. Kalau di bank tuh orang kalau bank itu kelihatannya wah tenar gitu ya, susah berhubungan, enggak begitu. Kita aja pakaiannya begini kayak artis ini gitu aja.
Saking pedulinya pada rakyat, habis rambut saya. Jadi itu ada jembatan hati dengan rakyat. Jadi orang kan enak. Pakaian dinasnya beliau kayak gini aja kan. Tidak Biasa. terlalu menyeramkan ya Pak ya. Kan anak muda nih kan. Iya, Pak. Baik, Pak Adi dan juga Pak Widi, kita akan lanjutkan bincang-bincang kita. Dan pemirsa, seperti tadi sudah dibicarakan bahwa kalau misalnya pemirsa ingin pasar di sekitar tempat tinggal Anda mendapatkan program CSR di BRI ini, Anda bisa langsung mendatangi ke kantor-kantor BRI terdekat. Nah, caranya mudah sekali, nanti bisa ditanyakan langsung tuh ke sana. Tidak rumit, dan yang pasti siapapun yang datang pasti diterima oleh BRI. Jadi tidak ada salah alamat ya Pak Adi ya. Ya. Oke, pemirsa, Anda jangan kemana-mana karena kami akan kembali setelah yang satu ini. Hidup akan terasa lebih indah jika semua milik sendiri. Sebagai Bank Negeri sendiri, kami takkan pernah berhenti membantu Anda mewujudkannya. Bahkan, menghasilkan lebih banyak lagi. Segalanya kami lakukan untuk melayani semua sama baiknya. Sebuah komitmen untuk memajukan bangsa sendiri. Ini desaku. Disinilah tempat aku tinggal. Semua yang kami butuhkan ada di sini. Dari makanan sampai kayu bakar. Semuanya kami ambil dari alam. Biasanya sepulang sekolah, kami pergi ke hutan dekat desa kami mencari kayu untuk ibu memasak. Lalu kami mendengar kalau memasak bisa tanpa kayu bakar. Ternyata kotoran sapi bisa menghasilkan gas untuk menyalakan kompor. Namanya kompor biogas. Wah, hebat ya! Demi kompor biogas, semua warga desa bergotong royong. Aku pun ikut serta. Biarpun lelah, tapi kami tetap bersemangat. Waktunya telah tiba. Semua bergembira. Ternyata kerja keras kami tidak sia-sia. Sejak ada kompor biogas, kami punya banyak waktu buat bermain dan belajar. Karena kami tidak harus mencari kayu bakar lagi. Terima kasih BRI.
Ya pemirsa, kembali untuk program BRI untuk Indonesia dan masih bersama saya Intan Erlita dan Pak Adi juga Pak Windy nih. Pak, kita rangkum nih Pak yang dari tadi kita bincang-bincang ya. Jadi mungkin Pak Windy bisa memberikan rangkumannya kepada pemirsa di rumah. Ya baik, terima kasih para pemirsa. Sebetulnya BRI Peduli Pasar Rakyat itu menunjukkan bukti bahwa BRI melayani dengan setulus hati. Dan kami punya tagline seperti saya sampaikan tadi bahwa pasarmu juga pasarku. Jangan lupa, BRI itu juga BRI-mu. Yeah. Jadi dengan nama Bank Rakyat Indonesia, Bank Rakyat, artinya kami memang peduli pada rakyat. Semua yang kami lakukan adalah peduli pada rakyat. Oleh karena itu, bisnis kami juga minimal 80% itu untuk UMKM. Notabene UMKM itu mayoritas ada di bawah Mbak Ida. Nah, disitulah kami peduli ke sana. Salah satunya program kami BRI Peduli Pasar Rakyat ini. Yeah. Karena dengan kita bisa menjangkau ribuan pasar, bahkan puluhan ribu pasar nantinya, berarti kita bisa meningkatkan perekonomian rakyat secara signifikan. Okay. Karena pelaku ada di sana. Betul, ada di sana semua ya Pak Windy ya. Oke, Pak Adi mungkin. Ya, saya kira sudah sangat paripurna yang disampaikan oleh Pak Windy ya. BRI melayani dengan setulus hati. Tinggal saatnya sekarang kita melihat rakyat yang menyaksikan acara ini, mudah-mudahan mereka mau bergabung bersama BRI, menjadi masyarakat BRI, bersama-sama bangun bangsa untuk rakyat ini dengan setulus hati, kan gitu Pak? Iya, udah itu aja. Itu ya Pak ya, iya. BRI melayani setulus hati. Oke, baik Pak Adi dan juga Pak Windy, terima kasih atas bincang-bincangnya kita. Dan pemirsa, seperti tadi dikatakan oleh Pak Windy dan juga Pak Adi bahwa BRI melayani setulus hati. Dan saya yakin dengan adanya program BRI turun ke pasar, kalau pasar menjadi nyaman, menjadi bersih, menjadi indah, membuat kita mau belanja lagi ke pasar, tujuan utamanya pasti terlaksana, itu mensejahterakan perekonomian masyarakat Indonesia. Oke, dan pemirsa, ngomong-ngomong nih Bang Jo betah sekali nih di pasar ya. Jadi ngapain ya Pak? Saya udah bilang dia orang pasar, tidurnya di pasar. Balik asal loh Bang Jo ya. Baik, ini dia Bang Jo pemirsa. Bangun pasar. Ya, terima kasih Pak Adi dan juga Intan. Memang saya terlahir di pasar, makanya saya betah di pasar, terutama pasar sehat yang sudah tentunya diberikan bantuan oleh BRI. Dan seperti biasanya, ini saya sekarang sudah berada dengan ibu-ibu dan bapak-bapak serta masyarakat atau warga di sini yang saya akan memberikan hadiah kepada mereka semua. Ya, oke. Tidak seperti biasanya sekarang saya ingin memberikan hadiah buat ibu-ibu bapak-bapak di sini, terutama para pedagang di sini. Nah, siapa yang bisa menunjukkan SMS banking BRI? Ibu, ada Bu? Sini Bu. Bu, siapa namanya Bu? Ibu Leli. Ibu Leli, mana Bu? Coba liatin. Iya, sini. Oh iya. Betul. SMS banking. Ya. Ya Bu, tenang Bu. Ya. Udah ketemu? Iya Bu. Ibu dengan siapa tadi? Bu Leli ya? Ibu Leli. Ibu Leli. Bu Leli tinggal di mana? Di Cileunyi. Di Cileunyi. Oh, warga sini. Enggak jualan sini? Enggak, saya pembeli. Belanja. Oke, dapat hadiahnya Rp250.000 dari tabungan BRI Cipedes ya, Bu Leli ya. Oke, nah sekarang tepuk tangan dong buat Bu Leli. Nah, sekarang buat yang lain nih, siapa yang bisa menjawab acungkan tangan ya? Apa yang dilakukan BRI terhadap program sosialnya? Ya, Bu, sini Bu. Ya, CSR apa aja Bu? Sampah, ya, MCK, musola, ya. Apalagi? Kayak tempat-tempat pokoknya yang kayak gitu. Ibu siapa namanya? Ibu Saada. Ibu Saada. Dengan ada fasilitas dari BRI CSR-nya, ada MCK, ya, ada musola. Lebih banyak kemana Bu Saada datang? Ke musola atau ke MCK? Ya, ke musola dong. Oh, langsung ke MCK. Ke musola. Tapi kan harus dulu dong. Iya. Buat Ibu Saada. Dan jangan lupa ibu-ibu yang lain juga nanti akan kebagian hadiahnya ya. Hadiah dari saya adalah terima kasih banyak buat ibu-ibu ya. Ya Pak Adi dan Intan, kita bukan hanya memberikan hadiah dalam bentuk hiburan seperti tadi, tapi juga kita akan memberikan hadiah kepada orang-orang yang telah berjasa buat perkembangan pasar, baik orang kebersihannya maupun keamanannya. Nah sekarang sudah ada Pak Subandi, terus juga Pak Rudi, Pak Anang dan juga Pak Farudin di sini yang akan mereka membagikan hadiah ini kepada mereka-mereka yang memang sudah berjasa seperti yang saya bilang tadi. Oke, sekarang sudah ada Bapak siapa tadi Pak? Sini Pak, maju Pak. Ya, Pak Aceng ya. Pak Aceng dengan Pak siapa? Pak Aceng dengan Pak Cahdi. Pak Cahdi di sini bertugas sebagai pengelola kebersihan. Betul. Bapak sudah berapa lama tugas ini Pak? 5 tahun. Nah, dibanding dengan pasar dulu Pak, pasar Cileunyi dulu yang masih di pinggir jalan tuh, yang belum sehat seperti sekarang, ada kemudahan nggak sekarang Bapak dalam bekerja Pak?
Ringan, Pak. Oke, mudah-mudahan Bapak betah di sini Pak ya, dan Bapak terima kasih dari kami. Bapak juga sudah memberikan satu jasa yang tidak ternilai buat kami Pak, terutama buat teman-teman pedagang di sini dan juga bapak-bapak dari BRI Pak ya. Dan juga di sini ada Pak Aceng. Dibandingkan dulu dengan sekarang Pak, bagaimana tingkat keamanannya sekarang lebih enak nggak daripada dulu? Ya lebih enak, lebih berat sekarang Pak. Lebih Karena berat dulu sekarang. itu proyek, kalau sekarang itu menjaga, mengamankan personil pedagang dengan barang-barang yang ada di pasar ini. Oh gitu. Kalau pekerjaannya lebih berat. Lebih berat. Tapi kalau dari segi keamanannya Ya, atau kriminalnya lebih banyak mana dulu dengan sekarang? Ya lebih banyak dulu, karena dulu itu belum ada security, sekarang ada security itu, Pak. Oh, sekarang ada Jadi, security. lebih aman sekarang. Lebih aman. Dan Bapak juga bekerja sekarang lebih terkoordinir dengan baik mungkin Pak ya? betul, Pak. Gitu Pak ya. Bapak tadi sudah berapa lama sih Pak? Sudah 3 tahun setengah. 3 tahun setengah Pak. Pak Aceng, terima kasih banyak. Juga Pak Cadi, terima kasih banyak. Ini ada bantuan buat Pak Aceng. Jangan dilihat bentuknya Pak, tapi lihat saja berapa harganya Pak ya. Ini dari tabungan BRI Cipedes Pak ya. Silakan Pak Subandi untuk diberikan kepada Pak Aceng. Pak Subandi. Ya, Pak Subanding. Pak Subanding lagi Pak Subandi kepada Pak Aceng. Ya. Oke. Gimana caranya pasar ini aman, lebih aman dan nyaman? Oke, terima kasih Pak Subandi. Dan sekarang untuk Pak Cahdi tetap dari Angel juga diberikan kepada Pak Rudi, didampingi Pak Parudin dan juga Pak Anang. Silakan. Selamat, tolong jaga kebersihan pasar ini dengan baik, sehingga tetap sehat dan nyaman untuk para pedagang ataupun para pembeli. Iya. Oke, terima kasih Pak Rudi. Pak Parudin terima kasih, Pak Anang terima kasih. Pak Subandi juga terima kasih banyak atas bantuannya Pak ya. Sehat terus Pak ya. Siap. Sehat terus dan bisa melaksanakan tugas dengan baik sehingga Bapak juga makin dicintai oleh warga pedagang di sini Pak. Ya. Oke, Pak Adiaksa dan juga Intan, saya sudah membagikan semua banyak hadiah. Oke, saksikan terus dan kita masih tetap di BRI untuk Indonesia.